kehidupan dari seorang Ami yang tentunya tidak akan tenang. Tidak akan tetap. Melihat permainan dari RRQ Hoshi yang udah akan bermain agresif. Oke, tapi sekarang back to the game di mana Rasi Chena langsung membuka Visions dari jungle. RRQ Hoshi melihat di depan sana seorang Albert. Oh sorry, Skylar ternyata yang menjadi jungler. Albert ditempatkan di area gold lane. Oke, RRQ Hoshi sepertinya mencoba strategi yang baru juga. Skylar untuk pertama kalinya aku baru lihat dia di area jungler teman-teman, tapi di bagian bawah R7 satu bar HP terakhir dikejar dengan lapu-lapu dari seorang monster. Cukup unik juga melihat satu orang R7 yang kesulitan di area early game ya. Tapi sekarang Rasi yang sudah mulai mengetahui juga pergerakan dari Skylar yang ada di area para Buffet akan coba diras begitu saja. Tapi problemnya satu, Radit. Apa tuh? Ini dia yang gue bilang. Kalau dia pakai assassin itu berat untuk dirinya sendiri. Karena dia bakal di zoning out dan bahkan akan ada first blood untuk seorang R7. Untungnya pasifnya berhasil diamankan oleh R7. Yes. Tapi dia udah punya Thunderbelt nantinya. Waduh. Itu monster sih ya dengan stuck di area menit 10 tuh 2-3 kali pukul lah. 2-3 kali pukul, apalagi Razel ya. Razel bisa langsung instan juga ketika dikejar dengan chasing fate yang dia milikin dari seorang R7. Tapi back to the game, di mana belum ada pergerakan yang begitu agresif. Sementara Rasi Chena terus-menerus nemenin aja Skylar yang dari tadi kesulitan untuk bisa mendapatkan farmingan di area jungler. Tapi di bagian depan Ami mencoba dengan alat yang blow-nya seperti Skylar. One more hit terakhir tapi ternyata first blood presented by BCA diamankan oleh Emi dengan penggunaan menit yang cukup baik. Tapi dari arah lain R7, one last hit. Hampir saya bisa di pick up, ternyata masih cukup survive. Sementara itu di bagian tengah JHE. Oh my god, dua player dari RRQ. Tapi Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir. R7 one more hit double. Diamankan oleh JHE. JHE save the day. Pas gue bilang wah bukan tanpa alasan. Karena satu wave di tengah membuat R7 level 4 dan Amy pasti akan kelabakan. Tapi lihat dengan adanya Arcane Strike yang dimiliki oleh seorang Valentina JHE itu membuat Aldusnya itu jatuh ke dalam sungai. Jatuh ke dalam sungai. Tapi Rasi Chena masih coba untuk membantu JHE agar bisa lebih cepat membantu laning yang lainnya. Sementara Purple Buff lagi dan lagi Rasi Chena nggak membiarkan Skylar sendirian saja. Langsung balik ke bagian belakang. Skylar harus merelakan Purple Buff-nya karena Amy sudah mulai mendekat juga. Tapi kita lihat rapid touchdown. Seorang Finn mencari siapa? Sepertinya membuka vision saja ke bagian belakang. Apakah Razel yang dituju? Ternyata JHE belum terlihat. Rapid touchdown-nya diambil dengan IMU. Seorang JHE belum ada yang buka juga. Bahkan Skylar harus terus-menerus diganggu. Nggak dikasih space untuk farming sama seorang Rasi Chena. Oke. Tidak ada yang bisa membuka map untuk seorang Finn. Dan bahkan Rasi Chena ini dia tidak takut sama sekali karena belum di late game. Di arah menit 8 atau 10 Rasi Chena sih udah harus respect. Kenapa? Mungkin ya DHS sudah ada. Blade of Despair udah ada. Kita tahu patternnya Albert dengan adanya seorang YSS kan. Agak cepat dia farmingnya. Dan itu yang harus diperhatikan. Yes, dan langsung saja kita lihat Turtle berhasil diamankan oleh seorang Emi dan head to head presented by Koda Shop antara Lisansin dan juga Benedetta. Dimana kedua belah jungler, tapi entah kenapa bisa di pick up begitu saja. Razel yang terlalu maju di bagian depan. Rapid touchdown. Finn, oke, sementara di bagian bawah R7 terculik seorang diri dengan adanya seorang monster yang benar-benar memberikan pressure, dihindari dengan cukup baik. Rapid touch dan hampir bisa mendapatkan diri seorang. Tabrakan gaming ya guys ya. Kecelakaan beruntun didapatkan di Land of Dawn. Tapi tampaknya hanya ada satu korban jiwa yaitu di arah Finn yang mencoba untuk mempertahankan dirinya. Kecelakaan bukan tunggal kali ini, tapi ini tabrakan bertuntun. Oke, tapi Skylar pun hampir bisa untuk di pick off. Ternyata masih bisa menyelamatkan diri dan Albert menuju ke bagian atas. Emi terlihat di depan sana, satu lagi. Weakness point harus dipecahkan. Outer terlihat di bagian bawah berhasil dihancurkan, tapi mega kill JHE berhasil mendapatkan Clay yang membuat RRQ Hoshi semakin dalam bahaya. Semakin ditekan begitu saja. Dan lagi-lagi Rasi nggak membiarkan Skylar mendapatkan purple buff-nya. Kayak depan sana sudah bersiap juga dengan wall charge yang dikeluarkan. Tapi Emi terkena crossbow of tank didapatkan begitu saja. Nggak bisa kabur kemana-mana. Sementara satu purple buff milik seorang Skylar harus direlakan lagi dan lagi kepada alter ego itu. Oh ternyata monster lah player yang bisa mengamankan purple buff-nya. Albert, piye? Enak main one-one lagi. Gimana? Udah lama dong. Nostalgia ya, season 6 ya. Pegel dong biasanya main jungler mulu. Sekarang mau having fun di gold lane ya. Ya kan? Pattern farming dari Albert ini memang mungkin agak cukup standar ya. Tapi
Kita lihat apakah Albert mampu bertahan. Satu wave lagi, Clay mencoba untuk menutup. Seperti biasa one last hit dari Ryzel bagus banget, dia paksakan. Yang penting satu hal, Art of Thievery-nya tuh masuk. Art of Thievery. Karena kalau Art of Thievery-nya nggak masuk, dia nggak dapetin stack, dia nggak punya berikan attack speed dengan basic attack yang dia miliki. Power-nya bakal bisa tuntas. Kayaknya kalau Albert seperti ini, dia nggak punya satu buah plate tapi ternyata di arah top lane, instant point kill diamankan. Love wave dikeluarkan, JHH. Belum mengambil ultimate siapapun, tapi dia menuju ke arah ultimate seorang Finn. Akankah ada tabrak gaming? Pipin! Harus hilang, Watchas pun dikeluarkan, lihat dua. Langsung, again and again, kecelakaan tunggal kali ini. Kecelakaan tunggal di arah top lane. Mendapatkan 2 korban jiwa. Termasuk Finn dan juga Clay. Jadi buat kalian semua harus berhati-hati di Lane of Dawn. Harus berhati-hati karena... Langsung berubah suara. Iya langsung berubah ya, karena kita kayak announcer di Berita. jalan ya, berita ya. Oke, replay presented by Grab akan segera kita hadirkan di mana di bagian atas tadi dibuka dengan adanya Roar Wave. Untuk menyelamatkan diri saya dari seorang Clay, nggak bisa kabur kemana-mana karena Finn sudah kehilangan cukup banyak HP, sedangkan JHH rapid touchdown-nya tepat sasaran dan membuat combo dengan Watcher seorang Rasi connect semuanya meskipun. Oke. Replay presented by Grab, dimana tadi benar-benar bagus sekali dan di bagian bawah ternyata Ryzel ya nggak bisa kabur kemana-mana karena ada 3 member dari Anarchy Hoshi yang coba untuk engage lagi dan lagi. Kita lihat Master, Brave Spider dikeluarkan di bagian belakang Rasi Chen. Watchers mendapatkan R7, nggak bisa lari kemana-mana dan JHH Rapid Touchdown-nya mencoba untuk mengitari Line of Down. Clay dikejar oleh seorang Emi, apakah masih untuk terlalu overcommit atau dibiarkan kabur begitu saja? Bukan itu masalah utamanya. Adalah Skylar terperangkap seorang jungler dari Anarchy Hoshi. Amy standby. Skylar, where are you going? Dan hilang begitu saja. Power of Nature berhasil membuat seorang Skylar ditumbangkan, tapi Albert berhasil melakukan shutdown yang cukup mahal. Meanwhile, Master berhasil selamat dengan 1 point kill tambahan. Keuntungan valid dapat diamankan oleh seorang Skylar, tapi Albert mencoba bertahan hidup. Albert versus Ryzel. Albert, can you survive? Dan ternyata Albert still survive in the top lane. Oh my god, sang bayi alien kembali bersinar. Tapi nampaknya dia benar-benar gak dikasih kesempatan untuk pulang dari landingnya. Dan untungnya di sisi sebaliknya kita lihat kawan-kawan yang mencoba untuk menyelesaikan game yang dia miliki. Karena lihat satu buah Raffe, instant point kill diamankan oleh seorang Clay. Oke, but now Amy mencoba ke bagian Clay di depan sana menyerang ke dalam inner turret ya, di bagian belakang Rasi sudah bersiap, tapi R7 sudah mulai sakit dan langsung ditumbangkan begitu saja. Satu bar XP terakhir, tapi sekarang Lord presented by Samsung Galaxy A series sudah mulai hadir juga di Line of Down, di mana Anarchy Hoshi sang raja masih under pressure karena dari tadi kita lihat dominasi dari Alter Ego Esports nggak berhenti. Begitu saja mereka terus-menerus di setiap lininya selalu memberikan pressure. Membuat player dari Anarchy Hoshi nggak bisa terus